Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Yosi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang anak, investasi orang tua. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, ada seorang teman yang berkata kepada saya bahwa anak itu investasi orang tua. Karena orang tua sudah menanamkan banyak dalam hidup anak, waktu, tenaga, bahkan uang ya, dan tentunya berharap akan menerima kembali investasi di masa tua orang tua. Benar nggak sih Pak pandangan seperti itu menurut Bapak? Benar Bu Yosi bahwa itu pandangan yang aktual di masa sekarang. Kalau saya renungkan pandangan bahwa anak adalah investasi orang tua, itu sebenarnya sejajar dengan pernyataan yang terkenal di masa lalu, banyak anak, banyak rezeki. Maka nggak heran, seperti terutama di masa lalu ya, orang tua itu berlomba-lomba. Sepertinya seakan berlomba-lomba memiliki banyak anak. 4 anak itu minimal, 5, 7, 10, 12. Karena didasarkan pandangan, semakin banyak anak, maka rezekinya semakin nomplok. Apalagi termasuk di masa tuanya. Ya, akan ada penjamin, asuransi untuk kesejahteraan orang tua ketika tidak bisa lagi bekerja. 12 anak itu bergantian mengirim uang dan mencukupi, melimpahkan bagi sang orang tua. Memang pandangan ini pun berlangsung ya di masa sekarang ya. Bahwa kita lihat pun anak-anak kecil yang cantik, yang imut-imut pun dengan semakin suburnya media sosial, maka anak mengalami kondisi demonetize dalam bahasa Inggris ya. Artinya anak dikomersialisasikan. Dari anak yang cantik, ganteng, tampilannya lucu, artinya banyak followers, pengikut di media sosial, artinya menjadi sasaran iklan, dapat uang. Anak investasi orang tua, tidak perlu nunggu dewasa, masih imut-imut sudah menghasilkan uang. Bahkan bukan hanya imut-imut, mungkin beberapa anak nggak ngalamin masa imut-imut dimonetize, dikomersialisasikan. Tapi ketika anak usia amit-amit, ya usia dewasa juga dimonetize. Loh, ayo papa mama, ayah bunda sudah tua. Ya bahkan kadang orang tua nggak perlu ngomong, anak pasti transfer. Apalagi kalau orang tua minta, ya anak akan transfer, memberi uang. Bahkan muncul, kalau cari mantu tuh harus perhatikan, mungkin anak kita nggak kaya raya, cari mantu yang kaya raya. Dan memang terbukti, ya ketika mendapatkan mantu yang konglomerat, yang kaya raya, maka sang orang tua ini ikut terjamin ya Pak? Ya, sangat sejahtera secara ekonomi dan finansial. Jadi ini memang kenyataan realitas atau benar di fakta di lapangan ya, bahwa anak adalah investasi keuangan orang tua terlebih di masa tuanya. Jadi itu yang faktual terjadi gitu ya Pak, relevan dengan fenomena yang ada. Iya, benar. Tapi apakah itu benar Pak? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Lalu itu Bu Yosi, saya ajak kita memperhatikan apa yang Tuhan nyatakan lewat surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Surat Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Di bagian 4 ayat ini, Rasul Paulus memberikan kepada kita nasihat praktis kepada orang percaya untuk melaksanakan panggilan ilahi sebagai orang percaya dalam lingkup hidup berkeluarga. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 1 dan 2, saya bacakan lebih dahulu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi di sini kita melihat satu penekanan, Bu Yosi, bahwa
anak diwajibkan menghormati orang tua karena ini perintah Tuhan. Kalau menurut Bu Yosi tentunya familiar, akrab. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sebelum dinyatakan dalam Efesus pasal 6 di era perjanjian Paulus oleh Rasul Paulus, dinyatakan pertama kali di mana, Bu Yosi? Di hukum Taurat, Pak. Tepat, ya, yaitu hukum Taurat. Lebih spesifik lagi adalah di 10 perintah Allah. Perintah Allah. Jadi ini memang yang diragukan Rasul Paulus ini bukan hal baru. Ya. Dia sedang menegaskan kekekalan firman Allah yang disampaikan di era perjanjian lama berlaku di perjanjian baru hingga masa era kita sekarang ini. Jadi bahwa di sini Paulus sedang mengingatkan bahwa menghormati orang tua itu adalah bagian perintah Allah. Dan itu adalah perintah langsung dari Tuhan yang diberikan sejak zaman dahulu kala. Dan jangan lupa, sebelum perintah Allah ini, hukum hormati ayah dan ibumu ini perintah keberapa, Bu Yosi, dalam 10 perintah Allah? Kelima, Pak. Kelima. Dan kalau kita lihat secara prinsipil, secara mendasar, hukum 1 sampai 4 itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sementara hukum yang kelima sampai 10 mengatur hubungan dengan sesama manusia. Dan hukum yang kelima, hormati ayah dan ibumu, ini menempati berarti hukum yang pertama dari 6 hukum tentang sesama manusia. Benar. Jadi sangat amat penting sekali. Dan perintah ini bukan berdiri di dalam kekosongan. Tapi akan ada berkat terselubung. Berkat nyata kalau kita mentaati, hormati ayah dan ibu kandung kita. Berkatnya apa, Bu Yosi, yang dinyatakan di dalam firman Tuhan? Panjang umurmu. Panjang umurmu. Ya, dikatakan di sini kalau ditegaskan di dalam surat Efesus pasal 6, engkau akan hidup berbahagia. Panjang umurmu, berbahagia, diberkati. Maka nggak heran, Bu Yosi, kalau kita telusuri secara antropologis, ada tentang kebudayaan manusia di segala zaman. Ketika pun ada suku bangsa, ada kelompok masyarakat, ada etnis yang tidak mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi kelompok etnis atau kelompok suku bangsa ini menghormati orang tuanya, menjadikan menghormat pada orang tua sebagai nilai yang utama. Rata-rata kelompok etnis atau suku bangsa ini menjadi suku bangsa etnis yang diberkati Tuhan. Jadi ini istilahnya itu kebenaran yang berlaku universal. Apakah di dalam Kristus atau di luar Kristus, ini ketetapan kekal Allah. Siapa yang menghormati orang tua kandungnya, siapa yang menghormati kakek nenek moyangnya, maka dia akan diberkati Tuhan. Amin. Bahkan ada pepatah ya Pak, bahasa Indonesia, surga ada di bawah telapak kaki ibu, gitu ya. Ya, jadi itu mungkin juga bagian pernyataan peribahasa itu, pernyataan kata-kata itu sebagian juga bagian dari pewahyuan Tuhan, menghormati orang tua. Kenapa? Karena memang orang tua sejak awal diposisikan Allah sebagai wakilnya Tuhan. Makanya di dalam hal ini mendidik peran orang tua adalah dihormati anaknya. Ketika anak mau taat kepada orang tua yang saleh, maka mereka akan menjadi saleh juga. Jadi kata-kata lagi, hormati ayah ibumu. Ini satu perintah yang penting dan nyata supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu. Dan dinyatakan di ayat 1, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kata taati orang tuamu di dalam Tuhan ini bukan pernyataan yang lepas dari perintah Allah. Kembali kata di dalam Tuhan karena ayat perintah 1 sampai perintah 4 itu adalah hormati Tuhan. Jadi dengan kata lain, menghormati orang tua itu di dalam batasan koridor menghormati Tuhan. Dengan kata lain, kalau menghormati orang tua itu sedang tidak menghormati Tuhan, berlaku atau tidak? Kondisi itu tidak berlaku. Jadi menghormati orang tua tidak boleh melanggar batasan menghormati Tuhan. Jadi orang tua misalnya, ayo kamu curi, ayo kamu bohong, ayo kamu bunuh orang itu, ayo siksa orang itu. Loh, ayah, bunda, papa, mama, itu kan salah. Jangan lupa, ini sabdo pandito ratu, ya. Maaf saya pakai istilah Jawa ya. Artinya apa? Ini pernyataan orang tua yang seperti pernyataan Tuhan. Saya wakilnya Tuhan. Nah, anak yang
sehat bisa berkata, maaf Pak, maaf Ayah, maaf Bunda, maaf Ibu, maaf Mama. Engkau harus taat pada hukum Allah. Dan hukum Allah tidak pernah mengizinkan penyiksaan, tidak pernah mengizinkan pencurian, tidak pernah mengizinkan kebohongan, ketidakkudusan. Karena engkau sudah memberi perintah yang melanggar perintah Allah, maaf, perintahmu batal, tidak berlaku untuk aku taati. Nah inilah kembali, hormati, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Ada batasannya. Maka tidak heran muncul di dalam Efesus pasal 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Benar. Jadi memang benar taati orang tua itu dalam konteks sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ketika orang tua mendidik anak juga harus sesuai di dalam ajaran Tuhan. Maka itu baru berlaku berkat dan rewards yang Tuhan berikan ya Pak. Betul. Jadi orang tua pun ketika mendidik anak, memerintahkan anak, memberi instruksi dan ajaran, dia tidak bisa semena-mena. Ya, benar. Dia di dalam ketundukannya kepada Tuhan. Maka muncul dan ayat 4 tadi bahwa jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Maaf, bukan berkata, didiklah anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat suku bangsamu. Didiklah anak-anakmu di dalam ajaran leluhurmu. Maaf, tidak demikian. Boleh ikuti ajaran nenek moyang, ajaran suku, tapi tetap di dalam koridor sejauh itu sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Iya, iya. Dan yang menariknya tadi yang Pak Sindu bilang, ajaran ini dari perjanjian lama konsisten ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus di perjanjian baru ya. Betul. Pak. Yang artinya memang Tuhan mau ini menjadi satu standar atau pedoman yang saklek gitu ya Pak. Maka secara praktis ya, tidak ada tempat kekerasan orang tua kepada anak. Tidak ada tamparan, tidak ada hukuman, tidak ada tempat penyiksaan anak oleh orang tua atas nama orang tua sedang melampiaskan amarahnya, angkara murka, tidak ada. Boleh anak dihukum, boleh anak mendapatkan hukuman fisik pun, boleh anak didisiplin, itu sehat, tapi tetap dalam koridor itu mendidik dan menghormati anak yang adalah miliknya Tuhan. Jadi tidak ada kita berlaku semena-mena, memperlakukan anak seperti barang milik. Dia adalah sosok pribadi miliknya Tuhan. Dan orang tua perlu mendidik, mengasuh, memperlakukan anak sebagai manajernya Tuhan. Wakilnya Tuhan. Ingat, wakil itu bukan pemimpin. Jadi wakil artinya manajernya Tuhan. Maaf, kata yang lain mungkin jongosnya Tuhan. Itu artinya bahwa kita ikuti kemauan Tuhan, ikuti SOP-nya Tuhan, Standard Operating Procedure dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia prosedur operasi standar, juklaknya, petunjuk pelaksanaannya Tuhan, yang terkatut dalam prinsipnya ada dalam firman Tuhan. Tidak ada tindakan semena-mena orang tua kepada anaknya. Maka dalam hal ini adalah tugas orang tua, yaitu adalah membawa anaknya mengasuh menurut caranya Tuhan, dan anak dihantar untuk mengenal Tuhan secara pribadi dan dihantar untuk mengenali panggilan khususnya, dan sehingga di masa dewasanya anak akan menjalani model hidup, cara hidup, kehidupan yang sesuai dengan panggilan khusus Tuhan, baik dalam profesi, dalam model pelayanan, di kota mana, cara hidup yang seperti apa, itu seturut pimpinan Tuhan, bukan disetir untuk orang tua membuat anak mengabdi kepada orang tuanya hingga orang tua meninggal kelak. Ayo kamu harus profesi ini ya, kamu ini yang kaya raya, anak ini yang menghasilkan, uang, ini yang menjamin hidupmu sampai cucu, cicit, tangga, dan akan memastikan menjamin juga hidup papa mamamu, ayah bundamu. Ayo jalan ini ya, awas loh ya, kalau nggak taat tak kutuk. Maaf, itu pikiran dunia yang tidak mengenal Allah. Kita tidak ada pikiran demikian di dalam firman Tuhan. Yang ada adalah aku besarkan menurut kemauan Tuhan, aku arahkan hidup anakku
menurut juga kemauan Tuhan. Ada panggilan khusus sesuai dengan bakat, minat, kemampuannya, itu menyimpan sebuah DNA, ya, sebuah bibit genetis apa yang Tuhan mau atas hidupnya. Tugas orang tua mencarinya dan mensukseskan anak untuk memenuhi panggilan khusus itu, bukan panggilan khusus yang dari orang tua kepada anak. Jadi boleh dikatakan tugas orang tua kepada anak itu benar-benar tanpa pamrih ya Pak, harusnya ya Pak, harus benar-benar murni. Boleh nggak Pak tetap kita punya harapan anak itu ingat orang tua, membalas budi dalam pengertian atau batasannya wajar tentunya. Maaf kalau saya katakan di dalam nama Yesus tidak ada tempat untuk kita minta pamrih. Karena pamrih itu dari siapa? Yang sejati. Dari Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius dan diulangi dalam bagian yang lain, ada bagian tentang perumpamaan talenta. Bu Yosi tentu ingat. Di bagian akhir Tuhan mengatakan ketika ada yang diberi 2, ada yang diberi 5, dan mereka mengembangkan talenta itu dengan baik, maka apa dikatakan Tuhan? Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang aku percayakan. Mari masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, dan aku akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Artinya ini juga bahwa mengasuh anak itu seperti talenta. Rewardnya bukan dari talenta itu yang kita kembangkan dan kita minta. Tuhan, 5 jadi 10, 3 tak ambil ya Tuhan ya. Punya aku lagi kerja Tuhan, 2 untuk kamu. Adalah itu boleh. Nggak usah itu, nggak apa-apa. 5 jadi 10, 1 til aku ambil, 4 untuk kamu. Kan nggak ada. 5 dari 10 yang tetap kembalikan ke Tuhan. Tuhan yang kasih reward, kasih penghargaan, kasih imbalan, kasih ganjaran, kasih kehormatan. Jadi kita mendukung anak seperti itu. Kita kembangkan anak, sukseskan anak menurut rancangan Tuhan, dan kita nggak minta pamrih. Iling aku loh ya, ingat aku loh ya, ingat loh ya. Ini berapa juta, berapa miliar, ingat loh. Balik. Bahkan ada bunganya, 5%. Ayo. No, itu tidak api-apian. Benar, ini pikiran yang populer. Tapi maaf, di luar Kristus, itu pikiran dunia yang tidak mengenal Allah, bukan pikirannya Allah. Pikiran Allah adalah kalau kita setia, Tuhan yang berkati. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, ikuti kemauan Tuhan, maka apa yang kita butuhkan termasuk di masa Tuhan akan tambahkan. Menarik sekali ya Pak, benar ya. Jadi kita tidak boleh mengharapkan balasan atau pamrih dari anak ya, karena kita bisa saja kecewa kalau anak tidak mengingat kebaikan kita. Tetapi kalau kita mengharapkan rewards-nya dari Tuhan, maka tentu orang yang mengharapkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Itu benar, firman Tuhan ya Pak. Maka dari anak itu lahir, kita harus membangun mentalitas anak milik Tuhan. Aku hanya dititipi, aku hanya dipercayakan untuk membesarkan menurut SOP-nya Tuhan, dan aku akan kembalikan kepada pimpinan Tuhan untuk anak ini. Dia bukan milikku. Nah, dengan demikian, ini akan melandasi kita dalam mengasuh anak. Ketika masa anak sangat bergantung pada orang tua. Orang tua memberi instruksi arahan. Memang kebergantungan yang sehat, dan orang tua mengarahkan, mendampingi, melindungi. Tapi ketika anak mulai masuk masa remaja, mulai masuk masa SMP dan SMA, itu masa remaja. Di mana di masa remaja, secara alamiah Tuhan sudah merancang. Ini masa anak mulai menjauh dari orang tua, bukan memusuhi ya. Tapi anak mulai ingin mandiri. Aku nggak mau terlalu nempel terus dengan ayah bunda, dengan papa mama. Aku ingin kumpul dengan teman-teman sebayaku. Aku sedang mencari identitasku yang lepas dari bayang-bayang orang tua. Apa jadi diriku ya? Apa keunikanku? Apa minatku? Apa bakatku? Apa cita-citaku? Lalu tugas apa tujuan hidupku? Ya, tepat. Tujuan hidupku apa ya? Kalau dulu papa mama, ayah bunda ngasih saran, oke, itu bekal. Nah, izinkan anak untuk eksplorasi, menggali keunikannya. Dan izinkan anak kadang-kadang nggak ikut acara keluarga. Biasanya tiap Sabtu Minggu bareng habis kebaktian, makan-makan apa. Kadang-kadang aku pengen izinkan. Nah, itu masa mulai menjauh. Nah, artinya nanti memasuki usia 18-20 tahun ke atas, itu memasuki masa dewasa awal.
Nah, di sanalah perjalanan, mungkin kuliah, bekerja, tidak lagi menjadi statusnya anak kecil atau anak remaja, tapi anak dewasa. Artinya, secara undang-undang negara kita dimanapun kita berada, artinya adalah dia usia dewasa berhak mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab menanggung atas keputusannya. Itu orang dewasa lah. Dalam konteks inilah usia 18, 20 tahun ke atas, dia jadi anak dewasa, dia semakin diizinkan untuk meninggalkan rumah. Apa yang dia perbuat, izinkan dia perbuat sesuai dengan pilihannya, dan izinkan dia juga menanggung. Kamu berbuat baik, diberkati, oke. Kamu buat salah, dihukum, masuk penjara, tanggunglah sendiri. Itulah orang dewasa. Dengan satu pemahaman bahwa kita sudah menyiapkan dasar dan bekal yang cukup, Pak, ya, kepada anak-anak. Dengan kalau kita sudah melakukan bagian kita, pasti kok Tuhan berfirman, ya, kalau anak dijagai dengan firman, maka seumur hidupnya dia akan hidup dalam kebenaran. Benar. Jadi kalau kita konsisten dengan prinsip bahwa anak milik Tuhan, aku hanya dititipi sebagai jomos, manajernya Tuhan, dan kemudian di masa remaja diizinkan mulai anak melepas dari keterikatannya dengan orang tua, dia boleh pergi, memilih menurut aktivitas semuanya, tentunya tetap ada saat-saat bersama orang tua, tapi tidak seintens masa anak. Maka nanti ketika masa dewasa, dia berkarya, melakukan pilihan hidup menurut panggilannya, orang tua lebih berbesar hati, lebih legowo, lebih lega, lebih terasa. Karena ada tahapan peralihannya di masa remaja. Dan termasuk ketika nantinya anak punya keuangan, anak seperti apa, sudah menikah, sudah itu lepas dari orang tua, dan orang tua nggak perlu berharap balik, apalagi mengharap uang kembali. Kamu tabungan pensiunnya papa mama lo ya, jangan lupa lo ya, balik modal minimal, bahkan ada bunga 5%. No, itu tidak ada tempat untuk mengharapkan dunia. Tapi kalau anak memberi, itu bonus. Kalau anak ingat puji Tuhan, tapi bukan diharap-harapkan. Betul Pak. Bahkan kalau kita lihat tahapan perkembangan hidup manusia dari anak-anak, remaja, dewasa, itu memang sudah didesain Tuhan sedemikian, ya Pak, ya. Anak-anak memang harus bergantung penuh dengan orang tua. Dewasa sudah terlepas, tapi di tengah-tengah dikasih Tuhan masa-masa training atau masa-masa peralihan tadi, ya Pak. Jadi kalau dalam istilah yang lain, usia bayi itu masa in control. Dalam bahasa Inggris, masa kanak-kanak, masa under control, di bawah kontrol. Masa remaja out of control, mulai lepas dari kontrol. Masa usia dewasa awal dan seterusnya masa remote control. Wow, menarik. Maksudnya remote control. Remote control kan seperti kita biasanya televisi, ya. Artinya kita nggak bisa nyetir lagi. Seperti kita orang tua pada anak kecil, ya, apa remaja. Tapi di sini orang tua mempengaruhi anak lewat doanya, lewat keteladanannya, ya, lewat karya Roh Kudus. Nggak bisa lagi, kamu salah loh ya, kamu gini-gini, kamu harus gini, kamu nuruti mama, kerja ini, menikah dengan itu, Pak. Nggak bisa lagi. Kalaupun kita memaksakan seperti itu, kita melanggar batasan, akhirnya akan ada masa di mana anak memberontak, terluka, atau ada masanya di mana anak memang tidak dewasa, kekanak-kanaan, usianya 30 tahun, sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak, tapi mentalitasnya mentalitas anak kecil, karena dibayang-bayangi orang tua. Maka nggak heran kondisi relasi demikian, lahirlah pasal klasik, pertengkaran mertua dengan menantu, persaingan antara anak atau menantu. Artinya bahwa karena orang tua mendominasi anak yang seharusnya sudah disapih secara emosional, dilepaskan untuk mengambil keputusan sendiri, memilih dan menanggung akibatnya sendiri. Nah, lahirlah keluarga yang tidak sehat. Akhirnya umumnya mertua perempuan dengan menantu perempuan bertengkar. Si menantu mertua perempuan berkata, memangnya kamu siapa? Kamu baru kenal waktu anakku sudah umur 20 tahun. Sementara saya ini yang melahirkan, mengandung 9 bulan 10 hari, menderita. Kamu kok berani menyanyi ibu mertuamu ini? Suamimu adalah anakku. Dan berarti kamu pun harus tunduk kepada kemauanku. Maaf, kalau engkau melakukan itu, mungkin engkau menang saat itu, karena anak menantu lemah posisinya.
tapi engkau akan mendapat ajaran dari Tuhan. Karena engkau sudah melawan hukumnya Allah. Bahwa anakmu menantumu bukan milikmu, dan engkau tidak berhak menginjak-injaknya. Kalau engkau membangkitkan amarah dalam hati anakmu, menurut kata firman Tuhan, berarti engkau sudah juga membangkitkan luka dalam hati Tuhan yang memiliki anak dan menantumu. Dan engkau akan menanggung sendiri akibatnya. Nah, jadi banyak akibat yang tidak tepat itu karena memang pola asuh yang keliru ya. Dan pola asuh keliru itu lahir dari cara pandang yang keliru juga. Ya. Nah, menarik Pak, batasan tentang anak dan parenting ini akan kita lanjutkan ke bagian yang kedua ya Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Sindu, kita akan membahasnya di anak investasi orang tua bagian kedua. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak investasi orang tua bagian pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara